kalian. Ya, maksudnya adalah dari mata kuliah IKK ini nanti ketika koas akan kalian terapkan, kalian praktekkan. Yang pertama, ketika kalian koas di kebidanan dan kemajiran, ya, itu akan dipraktekkan. Bukan sekedar teori, tapi kalian harus bisa melakukannya. Ya, jadi kalau dalam proses sekarang ini kalian cukup sampai learning how to know, belajar untuk mengetahui, ya, dan learning how to do, belajar untuk mengerjakannya dalam bentuk praktikum, ya, maka ketika nanti koas, kalian harus belajar untuk menjadi, learning how to be. Menjadi apa? Ya, menjadi dokter hewan dengan kompetensi di bidang ilmu kebidanan dan kemajiran. Begitu. Baik, saya jelaskan dengan slide share itu ya. Capaian pembelajaran yang diharapkan ya pada mata kuliah ini adalah bahwa setelah mengikuti mata ajar IKK ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan. Nah, menjelaskan itu masih tataran learning how to know. Ya, mengidentifikasi serta mempresentasikan kasus kebidanan dan penanganannya. Ya, jadi di sini masih tataran teori, ya kan? Apa saja materi-materinya? Ya ini diagnosis kebuntingan, kemudian fisiologi dan induksi kelahiran, eutokia dan distokia pada hewan dengan penyebab maternal maupun fetalisnya, kemudian anestesi kebidanan dan seksio cesaria, ya, sesar. Nah, garis besar topiknya itu kalau dalam bidang ilmu kebidanannya, kalau di kemajiran, maka mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, mengidentifikasi, serta mempresentasikan kasus kemajiran pada hewan kecil dan besar, serta penanganan gangguan reproduksi karena faktor apa? Hormonal, genetik, pakan, metabolisme, infeksi, dan gangguan pasca melahirkan. Dalam prakteknya, dua hal ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi merupakan satu kesatuan. Saya beri contoh misalnya, saya sebagai dokter hewan praktisi misalnya, kemudian saya bekerja di suatu perusahaan breeding, sapi perah maupun sapi potong, gitu ya. Nah, ketika saya melakukan pemeriksaan kepentingan dengan eksplorasi rektal misalnya, maka di situ saya harus bisa tahu sapi ini sedang bunting atau tidak bunting, begitu. Kalau bunting, harus bisa mendeteksi, memperkirakan berapa bulan ini kebuntingannya. Kalau tidak bunting, atau istilah umumnya biasanya disebut negatif, kenapa kok negatif? Nah, dilanjutkan diagnosis infertilitas. Nah, itu yang di kemajiran. Itu maksudnya hubungan, ya, contoh hubungan antara ilmu kebidanan dan ilmu kemajiran. Nampaknya terpisah, tetapi sebetulnya adalah satu kesatuan. Ketika kita melakukan diagnosis, kalau bunting, kita harus tahu berapa umur kebuntingan. Kalau negatif, kita harus sekaligus bisa mendeteksi ada kelainan apa. Sekaligus nanti pengobatannya. Begitu. Nah, ketika semester 7, kalian cukup hanya sampai mengetahui dan mencoba melakukannya. Tetapi ketika nanti koas, kalian harus bisa menjadi ahli di bidang ini. Nanti ketika koas di kebidanan, kalian akan memperagakan ini, karena di kebidanan itu tidak ada koas lapangan. Nah, ketika kalian kemudian PKL TB, ternak besar, maka di sanalah kalian mempraktekkan ilmu-ilmu yang kalian peroleh dari
IKK ini. Harapkan mahasiswa telah memiliki pengetahuan untuk dikembangkan menjadi keterampilan pada masa PPDH. Nah, jadi kalau pada kuliah ini kalian bisa memahami dengan baik, maka insya Allah pada waktu kalian PPDH akan lebih mudah dalam menerapkannya menjadi keterampilan. Ya, karena kalian bisa melakukan sesuatu, itu kan didasari dengan tahu dulu, ngerti dulu, ya kan? Kalau tanpa mengetahui, bagaimana bisa melakukannya, gitu. Berikutnya, mata kuliah ini dapat ditempuh setelah mahasiswa menyelesaikan kuliah anatomi, ya, karena dalam beberapa istilah yang kita gunakan nanti ada istilah-istilah anatomi di situ. Ada pelvis, ada pubis, ada sakrum, ada ilium, ada skapula dan sebagainya. Dan mata kuliah fisiologi dan teknologi reproduksi, Fistek Pro semester 4. Karena di Fistek Pro itu antara lain ada mekanisme endokrinologi, ya, siklus birahi, kebuntingan. Nah, ini akan kita ulas lagi lebih mendalam dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mengarah ke praktek. Kemudian mata kuliah ini mendasari PPDH Departemen Reproduksi Hewan untuk memperoleh gelar dokter hewan. Maksudnya begini, kalian nanti setelah lulus dokter hewan, memang tidak semuanya dari kalian akan menjadi praktisi hewan besar. Ada nanti kalian yang memang passionnya itu menjadi praktisi hewan kecil. Ya, tidak ada gunanya IKK. Tetapi tetap menjadi syarat untuk menjadi dokter hewan harus lulus IKK, harus lulus koas kebidanan, harus lulus PKLTB. Jadi tidak bisa untuk kemudian diabaikan, gitu ya. Berikutnya, deskripsi mata kuliah ini disampaikan dalam bentuk ceramah seperti sekarang ini. Dosennya cerita, dosennya ngoceh begini, kalian mendengarkan, ya. Nah, harapan kami, meskipun suasana pandemi, kalian tetap bisa mendapatkan ilmunya dengan baik. Karena sesungguhnya pembelajaran dengan tatap muka itu pasti lebih baik daripada hanya daring. Karena dengan tatap muka itu aspek-aspek soft skill dalam komunikasi itu bisa diterapkan, gitu ya. Kemudian ada tugas terstruktur, ada diskusi, ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut yang membahas tentang apa ya ruang lingkup IKK dan peranannya dalam kegiatan profesi dokter hewan. Nah, tadi sudah saya sebutkan. Apa saja? Diagnosis kebuntingan. Tadi sudah saya beri contoh. Kemudian fisiologi dan induksi kelahiran. Nah, kita sebagai dokter hewan harus tahu secara fisiologis kebuntingan dan kelahiran itu bagaimana supaya kita bisa mengetahui normal tidaknya. Kita bisa mengetahui normal atau tidak normal kalau sudah paham fisiologinya, kan? Kemudian ada distokia. Distokia itu adalah kesulitan melahirkan. Nanti ada istilah lain ya, waktu mempelajari khusus ini. Ada distokia, ada eutokia. Kalau eutokia itu kelahiran normal. Maksudnya hewan betina, bunting, dengan umur kebuntingan yang sudah cukup, ya, mampu mengeluarkan anaknya dengan kemampuan sendiri, tanpa pertolongan orang lain, tanpa pertolongan dokter hewan. Itu eutokia. Nah, kalau distokia itu kesulitan melahirkan. Ya, tidak bisa melahirkan dengan sendirinya, harus ditolong oleh dokter hewan. Nah, kalau tidak ditolong bagaimana? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, fetusnya mati, kemudian dikeluarkan, dan induknya masih hidup. Atau yang lebih parah lagi, anaknya mati, fetusnya mati, ya, karena mengalami maserasi dan sebagainya, sampai kemudian induknya juga mati. Nah, kalau hal itu terjadi, pasti merugikan peternak. Ya, kalau anak sapinya mati, ya, itu pasti merugikan peternak. Ya, coba kalian nanti iseng-iseng tanya, berapa sih harga pedet
tahu ya pedet ya, anak sapi. Untuk apa ini? Ada berbagai tindakan kebidanan yang nanti membutuhkan anestesi. Maka pelajarannya dalam bentuk anestesi kebidanan. Dan seksio sesarian. Kalau sesar kalian pasti tahu. Ada indikasi-indikasinya. Jadi tidak serta-merta setiap kelahiran, oh sesar saja. Tidak. Ada indikasinya, ada syarat-syaratnya. Kemudian masuk ke ilmu kemajiran. Yang dipelajari nanti adalah gangguan reproduksi dan kemajiran pada hewan ternak. Secara umum apa saja gangguannya, termasuk pada anjing, kucing, dan apa kerugiannya. Saya berikan contoh. Misalnya tadi, saya melakukan eksplorasi rektal pada sapi yang sudah 3 bulan yang lalu dikawinkan. Setelah saya periksa, ternyata sapi ini sedang tidak bunting. Ya, maka sudah menjadi tugas dokter hewan untuk melanjutkannya dalam bentuk mendiagnosis kenapa kok sapi ini tidak bunting, ada kelainan apa. Ya, kalian bisa bayangkan, misalnya ya, kalian sebagai peternak lapor ke saya, dok, tolong sapi saya diperiksa dok, kebuntingannya sudah 3 bulan yang lalu saya kawinkan. Baik, saya periksa. Setelah saya periksa, ternyata negatif. Terus saya katakan pada kalian sebagai pemilik, Pak, Bu, ternyata sapi Anda tidak bunting. Sudah ya, saya tinggal pulang. Nah, pekerjaan ini belum selesai. Kalian sebagai pemilik kemudian pasti bertanya-tanya, loh, gimana sih dokter ini? Sapi saya itu sudah 3 bulan lalu saya kawinkan. Loh kok sekarang katanya nggak bunting, itu kenapa? Bisa apa enggak dokternya ini memeriksa? Kan gitu jadinya. Ya, satu. Yang kedua, kalau dibiarkan ya peternak akan berkepanjangan ruginya. Semakin lama tidak bunting itu berarti semakin rugi peternak. Karena dalam peternak sapi itu sedapat mungkin menghasilkan 1 anak per tahun, 1 calf 1 year, ya. Nanti ada hitungannya sendiri di kemajiran. Artinya, saya ulangi lagi, setelah saya memeriksa katanya 3 bulan, kok ternyata sapi tidak bunting, maka tugas sebagai dokter hewan belum selesai. Dilanjutkan dengan diagnosis infertilitas. Caranya bagaimana? Nanti di kemajiran diajarkan, ya. Saya beritahukan bocorannya, ya. Caranya adalah periksa ovarium. Ada apakah ovariumnya? Ya. Secara teoritis ada apa ovariumnya? Nah, dasarnya adalah ilmu fisiologi reproduksi. Ada apa kemungkinannya? Kita sesuaikan dengan apa yang kita raba, kita temukan. Oh, ternyata ovariumnya tidak ada corpus luteum maupun tidak ada folikelnya. Oh, ini namanya hipofungsi ovarium dan sebagainya. Ya, nanti itu akan kita pelajari. Kemudian patologi peri dan postpartum. Ya, patologi kalian sudah tahu. Peripartum dan postpartum. Peripartum itu maksudnya adalah waktu di sekitar melahirkan, ya, mendekati saat melahirkan atau beberapa saat setelah melahirkan. Ada beberapa kelainan di situ, ya. Misalnya saja ada yang namanya milk fever, ya, sapi perah tiba-tiba ambruk, ya. Ini sebagai wawasan aja di tahun berapa itu? Sebelum tahun 2000-an ya, kalian belum lahir mungkin. Di Surabaya itu ada wabah sapi ambruk gitu. Kenapa demikian? Karena waktu itu sistem pemberian pakannya belum dengan konsentrat, maka sapi-sapi itu banyak yang mengalami hipokalsemi kemudian ambruk. Nah, itu contohnya. Ya, patologi peri dan postpartum gitu. Kemudian berikutnya adalah hormon dan antibiotika pada gangguan reproduksi. Nah, tadi saya sebutkan di contoh ya, ketika saya melakukan eksplorasi rektal, saya menemukan sapi yang tidak bunting, saya kemudian melakukan diagnosis. Ketika saya sudah menemukan diagnosisnya, oh ini adalah misalnya endometritis. Nah, maka tugas berikutnya sebagai dokter hewan adalah apa? Setelah mendiagnosis, ya mengobati. Nah, pengobatannya kalau untuk reproduksi itu tidak bisa lepas dari aspek penggunaan hormon.
antibiotik juga perlu karena beberapa, maka seluruh kelas ini bisa mendapatkan A semua. Gitu. Kalau nilai kalian semuanya, rata-rata ini semuanya ya, ternyata lebih dari 75, misalnya 76, sekian. Semuanya, maka semua berhak mendapatkan nilai A. Gitu. Itu bagusnya PAP ya. Baik. Saya kira untuk kontrak perkuliahan selesai, kita masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah ini, sebentar saya selesai dulu ya. Ilmu kebidanan kemajiran. Nah, ini satu. Oh. Oh ya, ini pendahuluan dulu ya. Diagnosis kepentingan 1 ya. Kita mulai masuk materi. Ini informasi yang tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah kebidanan kemajiran, bahwa setelah mengikuti mata kuliah IKK ini diharapkan, nah tadi sudah saya jelaskan ya, ada tambahannya pada hewan besar, sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, maupun hewan kecil, anjing, dan kucing. Ya. Definisi dulu. Ilmu kebidanan dan kemajiran. Ya, ini adalah ilmu yang mempelajari proses reproduksi pada hewan, sejak terjadinya kebuntingan sampai dengan melahirkan dan kasus-kasus yang menyertainya. Ya, kebuntingan seperti pernah kalian dapat dari Vistek Pro, dimulai ketika ovum dibuahi oleh spermatozoa. Kemudian menjadilah sigut. Ya, sigut membelah menjadi embrio. Embrio itu akan mengeluarkan suatu substansi, ya, namanya interferon. Nah, interferon itu kemudian ditangkap oleh endometrium, ya, sehingga endometrium tidak mengeluarkan prostaglandin F2 alpha, PGF2 alpha. Ya, kalian sudah tahu di Vistek Pro dulu bahwa PGF2 alpha itu fungsinya adalah meregresi korpus luteum. Apabila ya sapi tidak bunting, ya maka kira-kira hari ke-14 itu PGF2 alpha akan dihasilkan, meregresi korpus luteum sehingga kadar progesteronnya turun sampai rendah, sampai 0. Kadar progesteron yang rendah itu menyebabkan dikeluarkannya FSH. FSH menumbuhkan folikel. Ya, folikel makin besar, menjadi folikel degraf, menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen memicu perilaku birahi yang memunculkan tanda-tanda birahi, gitu kan? Nah, itu kalau tidak bunting. Tapi kalau bunting, ya, kalau bunting begitu terjadi fertilisasi, terbentuk embrio, tadi sudah saya sebutkan, embrio menghasilkan interferon. Interferon itu akan bekerja pada endometrium untuk mencegah dikeluarkannya PGF2 alpha. Kalau PGF2 alpha tidak dikeluarkan, berarti apa? Korpus luteumnya tidak regresi. Kalau korpus luteum tidak regresi, berarti FSH-nya tidak keluar. Akibatnya tidak terjadi pertumbuhan folikel. Berikutnya, estrogennya tetap rendah. Akhirnya apa? Tidak timbul tanda-tanda birahi. Nah, karena itu seringkali dipakai oleh masyarakat awam bahwa kalau sapinya tidak birahi kembali setelah dikawinkan, anggapannya bunting. Ya, padahal belum tentu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian juga mempelajari kelainan atau gangguan reproduksi yang terjadi pada hewan yang menyebabkan infertilitas dan sterilitas. Nah, apa bedanya? Kalau infertil itu maksudnya tidak subur, berarti bisa diobati. Tapi kalau steril itu berarti majir istilahnya.
berarti sudah tidak bisa diobat. Baik, kajian kita bagi dua, kebidanan kemajiran. Sebetulnya dua ilmu ini menjadi satu kesatuan ya, tadi saya sebutkan contoh tadi, tetapi untuk memudahkan belajar supaya kalian tidak bingung kalau digabung semuanya jadi ruwet bingung, kita pisah kebidanan kemajiran. Kebidanan sendiri yang kita pelajari hari ini misalnya harus tuntas diagnosis kebuntingan. Kemudian ada fisiologi dan induksi kelahiran. Ya, termasuk nanti akan ada penjelasan tentang reproduksi, khususnya eutokia dan distokia pada anjing dan kucing. Ya. Kemudian eutokia dan distokia pada hewan dengan penyebab maternal dan fetalis, kemudian anestesi kebidanan dan seksiosesaria. Kemajiran, gangguan reproduksi karena faktor apa? Nah, lebih simpel cara mengingatnya kalau kemajiran itu. Kuncinya adalah gangguan reproduksi dari berbagai sebab. Apa sebabnya? Yaitu hormonal, genetik, pakan, metabolisme, infeksi, atau gangguan pasca melahirkan. Gitu. Baik, kita masuk ke diagnosis kebuntingan. 1, ini juga itu. Kenapa dibagi 1 dan 2? Ya, untuk menyederhanakan. Ya, salah satu cara belajar begitu, belajarlah dari hal-hal sederhana, jangan langsung masuk hal yang complicated. Jadi supaya lebih mudah. Diagnosis kebuntingan 1 ini fokusnya nanti adalah pemeriksaan kebuntingan eksternal dan eksplorasi rektal. Ya. Kemampuan yang diharapkan, jadi kalau kita lihat dari materi ini, setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan kalian akan mampu menjelaskan pentingnya diagnosis kebuntingan dan teknik diagnosis kebuntingan pada ternak. Ya, pentingnya. Apa itu pentingnya? Tadi sudah sedikit saya singgung pada waktu memberikan contoh. Kita lihat aja lah lanjut. Ya. Kemampuan akhir yang diharapkan apa? Apa sih pentingnya diagnosis kebuntingan dini? Yang kedua, apa metode-metode yang bisa dipakai untuk diagnosis kebuntingan? Ya. Kemudian yang ketiga, keadaan yang memungkinkan diagnosis kebuntingan itu dengan eksplorasi rektal. Karena kalau rektal itu tidak perlu alat apa-apa. Paling-paling kalian hanya butuh gelas eksplorasi rektal. Ya. Kemudian diferensial diagnosis kebuntingan, ya, dengan eksplorasi rektal. Nah ini penting supaya peternak tidak dirugikan, karena pernah ini cerita sebagai wawasannya supaya kalian juga paham bagaimana kehidupan seorang dokter hewan. Suatu saat di satu daerah ya, ini sebetulnya nggak sengaja, saya ke sana tidak dalam rangka tugas sebagai dokter hewan, tapi di situ ada 2 orang bertetangga sama-sama memelihara sapi perah. Nah, orang yang saya datangi itu meminta pada saya untuk memeriksa sapinya. Dok, tolong sapi saya ini diperiksa, dok. Ini sudah 3 bulan lalu saya kawinkan, dok. Baik, kita periksa. Setelah saya periksa ternyata, loh, nggak bunting ya, Pak. Nah, yang tidak terduga itu apa respon dari pemiliknya? Waduh, dok, berarti benar dugaan saya. Anaknya sapi saya ini dicuri tetangga sebelah. Loh, maksudnya bagaimana? Ternyata yang dimaksud adalah ada ilmu guna-guna begitu ya, yang bisa memindahkan fetusnya itu dari sapinya dia ke sapinya tetangga tadi. Saya tanya, loh kok bisa begitu Pak? Soalnya dok, 3 bulan lalu sapi saya ini diperiksa. Kok 3 bulan lalu? Maaf, ceritanya bukan 3 bulan ya. Itu gini, saya datang ke sana, saya diminta meriksa, yang dia cerita waktu 3 bulan setelah dikawinkan sudah diperiksa oleh tanda kutip seseorang gitu ya, mungkin mantri, katanya bunting. Ya. Waktu saya datang itu sudah berapa ya waktu itu? 7 bulan.
ya 7 bulan dari waktu pemeriksaan. Ya, jadi 7 bulan kemudian berarti ini bulan ke-10 kok sapi saya belum melahirkan. Nah, paham ya maksud ceritanya ya? Jadi seharusnya kalau sapi ini bunting, harusnya buntingnya sudah masuk bulan ke-10. Tetapi kok belum melahirkan. Padahal harusnya melahirkan berapa bulan? 9 bulan ya. Nah, sebaliknya ketika dia tadi cerita, oh dicuri tanggal 9, loh kok bisa Pak? Saya tanya gitu. Iya dok, bulan lalu dok, sapinya tetangga itu melahirkan. Padahal bersamaan dengan sapi saya diperiksa bunting, sapinya tetangga ini nggak bunting dok. Wah, ya kan? Apa ini ceritanya sebetulnya? Ternyata dua tetangga ini memang sedang nggak enak hati gitu ya. Ditambah lagi, ada kesalahan diagnosis waktu pemeriksaan kepentingan 3 bulan setelah dikawinkan. Berarti arahnya ini adalah diferensial diagnosis. Ya, pada waktu memeriksa 3 bulan setelah dikawinkan, sapi yang di sini ini, yang saya periksa negatif tadi, sebetulnya adalah juga negatif. Tetapi pemeriksanya mengatakan itu positif atau bunting. Loh, kenapa kok bisa begitu? Dugaan saya, waktu itu yang memeriksa ini salah dengan memegang vesika urinaria. Ketika pegang vesika urinaria dan eksplorasi rektalnya buru-buru, jadi ada masuk, oh iya ada fluktuasi cairan, dia Pak bunting sapimu. Nah, oleh peternak di sini dianggapnya bunting. Ketika memeriksa ternaknya sebelah, mungkin juga karena buru-buru, ya diperiksa, oh nggak bunting Pak, padahal seharusnya yang di situ bunting. Ya, paham ya? Jadi yang di sini seharusnya tidak bunting, yang di sebelah harusnya bunting. Tapi pemeriksa ini salah melakukan diagnosis. Berarti salah dalam menerapkan diferensial diagnosis. Sapi yang di sini ini mestinya tidak bunting, tetapi dia pegang vesika urinaria yang penuh. Di tetangga sebelah sebetulnya bunting, tapi karena masih terlalu kecil mungkin kebuntingannya, ya mungkin baru sekitar 1 bulan, 1,5 bulan, si pemeriksa belum bisa mendeteksi, dikatakanlah tidak bunting. Ya tentu saja setelah 9 bulan, punya tetangga sebelah melahirkan, yang di sini ya tetap saja tidak melahirkan, gitu. Nah itu ceritanya setelah saya periksa, ternyata sapi yang di sini ini yang tidak bunting, ternyata mengalami corpus luteum persisten namanya. Nah apa itu? Nanti di kemajiran, ya nanti kita berdalam juga di koas. Itu sebagai gambaran wawasan, ya. Kemudian diagnosis kepentingan menggunakan USG, ya sekarang alat-alat itu sudah banyak, sudah modern. Maka salah satu saran saya bagi mahasiswa koas yang kelak ingin praktek mandiri, maka lengkapilah alat praktekmu itu dengan alat-alat yang lebih modern gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adik-adik pentingnya diagnosis kepentingan dini. Terutama adalah aspek ekonomi. Targetnya apa? Beternak sapi itu targetnya adalah mendapatkan 1 anak per tahun dari seekor induk. Atau istilahnya adalah calving intervalnya 1. Nah, hitungannya bagaimana? Hitungannya begini, kebuntingan itu anggaplah rata-rata 9 bulan. Ya, itu kan antara 278 sampai 285 hari ya. Ya anggaplah itu sebagai 9 bulan. Ya, 9 bulan. Dalam 1 tahun 12 bulan. 12 dikurangi 9 masih ada 3 bulan. Ya, 3 bulan itu 90 hari. Setelah melahirkan, berarti ada waktu kosong 90 hari. 90 hari ini, ya, ada namanya birahi pertama postpartum. Ya, nanti di kemajiran akan disebutkan namanya days open. Ya, masa setelah melahirkan sampai birahi kembali pertama kalinya. Berapa ini? Anggaplah 40 hari. Ya,
Berarti 90 dikurangi 40 hari, tinggal 50 hari. Setelah sapi melahirkan, birahi kembali, kita punya kesempatan untuk 2 kali mengawinkan maksimum supaya melahirkan kembali di tahun berikutnya. Artinya, kalau dengan 2 kali IB bunting kembali, maka di tahun berikutnya sapi pasti akan melahirkan kembali, dan itu keuntungan terbesar. Mengapa begitu? Ya, saya sebutkan tadi sudah bahwa harga pedet baru lahir itu berapa? Itu keuntungan. Kalau pada sapi potong, keuntungannya ya kelahiran anak itu, di samping pertambahan berat badan dari penggemukan. Kalau sapi perah, juga dari produksi susu kan? Nah, ingat bahwa produksi susu itu adalah bagian tidak terpisahkan dari sistem reproduksi. Seekor sapi perah tidak akan menghasilkan susu tanpa dia bunting. Karena apa? Susu sapi perah itu pada hakikatnya adalah untuk anaknya. Nah, kita aja sebagai manusia yang serakah ya. Itu pentingnya diagnosis kepentingan dini ya. Jadi targetnya mendapatkan 1 anak per tahun dari seekor induk. Nah, kalau kita diagnosis kemudian apa kemungkinannya? Ya, identifikasi dini hewan tidak bunting. Kalau ternyata tidak bunting, ya kita harus diagnosis infertilitas loh. Kenapa? Kalau ternyata birahi kembali gampang. Ya, setelah dikawinkan kok ternyata birahi kembali. Ya. Maka itu berarti tidak bunting. Kawinkan lagi. Dengan apa? IB atau kawin alam. Nah, kalau dari pengalaman saya, kalau ada peternak curhat, dok, sapi saya ini loh dok, sudah saya kawinkan 3 kali loh dok, kok belum juga bunting, ya, maka saran saya biasanya adalah lakukan perkawinannya dengan kawin alam, gitu. Mengapa demikian? Alasannya begini, kalau dengan kawin IB itu jumlah spermatozoanya kan terbatas, ya kan? Lebih lagi spermatozoanya itu post thawing. Kalau post thawing itu berarti sudah lebih lemah. Post thawing motility-nya itu lebih rendah daripada fresh gitu. Nah, sedangkan kalau kawin alam fresh, jumlah spermatozoanya berlimpah ya. Di lab IB mungkin kalian sudah pernah praktikum, 1 ejakulat itu bisa dibagi menjadi berapa semen beku gitu kan. Nah, jadi kawin ulang. Kalau ternyata berkali-kali birahi diperiksa perektal tadi, atau mungkin kalau perlu dengan alat-alat bantu USG misalnya, ternyata ditemukanlah kelainan, maka di situ saatnya untuk melakukan diagnosis infertilitas sekaligus pengobatannya. Apa pengobatannya? Di ilmu kemajiran nanti ya, di koas nanti juga akan kita perdalam. Kalau ternyata dengan pengobatan itu ternyata kok kurang bagus, gimana? Apa yang kemudian harus dilakukan? Ya, di stamping out, di culling, gitu ya. Nah, itu pentingnya. Artinya apa? Apa yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan keuntungan dari peternak dan mencegah kerugian yang lebih besar. Karena kalau sapi yang tidak produktif, ya, itu istilahnya peternak sapi mangan sapi. Ya, misalnya sapi perah ini, ada sapi perah yang tidak produktif, sudah dikawinkan berulang-ulang tidak bunting, produksi susunya juga ternyata rendah. Nah, itu kalau dipelihara terus-menerus, ya untuk makannya sapi ini kan harus dari sapi yang lain. Istilah peternak sapi mangan sapi, ya, sapi makan sapi gitu. Baik. Nah, ini sudah saya ceritakan sedikit tadi. Apa sih yang terjadi dengan kebuntingan sebetulnya? Ketika terjadilah fertilisasi, terbentuk yang namanya konseptus ya atau sigut. Nah, sigut itu akan mengeluarkan interferon yang menghambat regresi korpus luteum. Ya, kalau korpus luteumnya
tidak regresi, berarti hewan tidak kembali birahi. Nah, tadi sudah saya sebut, bunting kok dok ini? Karena setelah saya kawinkan 4 bulan lalu ternyata tidak birahi kembali. Kita periksa ternyata negatif alias tidak bunting. Nah, sering kali terjadi begitu. Artinya apa? Diagnosis kebuntingan berdasarkan tidak kembalinya birahi itu bukan diagnosis yang akurat. Ya. Kenyataannya apa? Nah, itu keakuratan deteksi estrus. Tidak bunting tapi tidak kembali estrus. Ada seperti itu. Namanya estrusnya tidak terdeteksi karena apa? Subestrus atau silent estrus. Ya. Atau kadang-kadang ada juga sapi bunting tapi menunjukkan tanda-tanda birahi terus. Ya, ada yang namanya mid-estrus bleeding, ada seperti itu. Ya, mengeluarkan darah ketika fase mid-estrus, anggapannya wah gak bunting sapiku. Ya, peternak menganggapnya waduh sapiku mens dok, katanya begitu. Sapi ada menstruasinya apa enggak? Ya ada ya. Nah itu namanya sebetulnya adalah mid-estrus bleeding. Ya, anggapannya tidak bunting, belum tentu. Ya, ada sapi-sapi yang terakhir itu setelah setelah dikawinkan, ternyata pada usia kebuntingan tertentu memunculkan tanda-tanda birahi. Loh, kenapa? Apakah berarti itu tidak bunting? Sebetulnya tetap bunting. Tanda birahi itu muncul karena adanya follicle accessories, ya. Mungkin dulu di Fispro sempat dipelajari itu. Artinya apa? Diagnosis kebuntingan dengan mendeteksi tidak kembalinya birahi itu bukanlah diagnosis kebuntingan yang akurat. Ya. Artinya banyak terjadi kesalahan. Gitu. Nah, kalau begitu diagnosis kebuntingan apa saja yang bisa dipakai? Ada klinik, ada laboratorik. Ya. Klinik misalnya radiografi. Nanti akan kita lihat bagaimana itu radiografi, ya. Ada ultrasonografi, terus ada eksplorasi rektal. Nah, rektal ini yang sederhana, cepat, murah, praktis dan instan, langsung bisa diketahui. Begitu sekarang saya eksplorasi rektal, ya, setelah selesai saya bisa menyatakan, oh sapimu bunting, gitu, atau oh tidak bunting dan seterusnya. Ada laboratorik, ya, ada macam-macam cara, ada ELISA. Ya, ELISA itu dasarnya imunologis, ada RIA juga imunologis ya. Apa yang diperiksa? Yang diperiksa itu adalah antigen-antigen yang ada hubungannya dengan kebuntingan. Misalnya progesteron ya, estrogen, sulfat, kemudian prolaktin dan sebagainya. Ada juga biopsi vagina, bisa juga dipakai secara laboratorium. Cara lain-lain dengan melihat kelenjar mame. Ya, melihat kelenjar mame itu ya cukup bisa diandalkan kalau pada sapi darah. Ya, istilah lainnya primipara. Ya, istilah ilmiahnya begitu. Tapi peternak seringkali menyebut sapi darah. Atau ada lagi peternak lain menyebutnya tembean. Tembian itu dari bahasa Jawa nembe. Nembe itu artinya baru. Maksudnya baru bunting sekarang ini. Nah, pada sapi yang demikian ini, kita lihat pada sapi ya, sapi darah, ya, dipelihara oleh peternak mulai dari kecil, begitu menjadi darah, kemudian birahi, dikawinkan. Nah, kalau bunting, maka terjadilah perkembangan kelenjar mami. Nah, itu bisa dijadikan indikasi, oh, sapiku bunting. Kalau maminya tidak berkembang atau birahi kembali, ya indikasinya oh sapiku tidak bunting begitu. Kalau darah, jadi kalau untuk darah dengan mendeteksi perkembangan kelenjar mame itu bisa dipakai untuk memperkirakan kebuntingan. Tetapi kalau sapinya itu sudah sering beranak, ya tidak bisa. Sapi perah misalnya, apalagi ya sapi perah ya, sudah pernah beranak sekali, berarti sudah produksi susu, mamenya sudah bisa diperah oleh peternak menghasilkan susu. Ya, ketika dikawinkan lagi, apakah mamenya berkembang?
ya tidak kelihatan perkembangannya begitu ya. Kemudian yang lain lagi ballotment perut. Nah, ballotment perut itu gini. Bagian dalamnya ini kelihatan ya. Aduh, gimana nih? Oh, nggak kelihatan ya. Oh, di sini ya. Baik, ini di perut. Kemudian bagian dalamnya itu adalah ada uterus, uterusnya ada fetus. Ya. Nah, tangan kita dengan tinju begini, itu kita tempelkan, kita dorong agak jauh, itu. Ingat ya, jangan digebuk loh ya. Bukan begitu, tapi didorong. Ya. Kemudian ditariknya agak mendadak, set gitu. Apa yang kita harapkan? Ketika kita dorong, uterus dan fetusnya ikut maju ke sana kan? Ketika kita tarik mendadak, ini kan juga terlambat ya, maka akan timbul pantulan ke tangan kita. Nah, itu namanya ballotment perut. Atau mirip dengan kalian mendribble bola ya, kalian lempar, terasa pantulannya. Ya, itu ballotment, cara lain. Berikutnya, eksplorasi rektal. Eksplorasi rektal itu tergantung pengalaman praktis ya. Akurasinya maksimum itu 95%. Kembali lagi tergantung dari pengalaman. Tadi sudah sempat saya contohkan bagaimana seorang petugas lapangan mendiagnosis kebuntingan 2 ekor sapi milik 2 orang yang bertetangga ternyata berkebalikan. Ya, sapi yang di sini karena memegang vesika urinaria disebut E positif, sapinya tetangga sebelah karena masih kebuntingannya belum terasa dikatakan itu negatif. Ya, akibatnya ya geger, gitu. Karena tetangga sebelah yang katanya tidak bunting kok melahirkan, sapi yang di sini katanya bunting kok malah tidak melahirkan, gitu. Ya. Kapan waktu optimumnya? Antara 35 sampai 65 hari setelah DIB atau patokannya itu sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan itu paling awal kita bisa mendiagnosis. Kalau kurang dari itu bisa apa enggak? Bisa, tetapi beresiko. Ya, 1,5 bulan sebetulnya juga berisiko. Ya, 1,5 bulan juga berisiko. Nanti ada cara membedanya. Resikonya apa? Ya, metode ini dipakai secara luas dan dianggap aman. Tetapi kalau palpasinya itu kurang hati-hati, ya bisa menyebabkan kematian fetus, kemudian terjadilah abortus, gitu. Karena usia kurang dari 1 bulan itu masih sangat sensitif. Yang aman berapa? Ya kalau pemula biasanya ya 3 bulan lah, gitu. Seperti kalian nanti ketika PKLTB misalnya ya, diingat-ingat, kalau ingin belajar eksplorasi rektal, mulailah dari kebuntingan yang lebih tua dulu. Kemudian sampai ke 3 bulan. Kalau dengan itu sudah punya pengalaman, boleh usia kebuntingan di bawahnya. Ya, kalau sudah terampil betul, itu 1 bulan, 1,5 bulan sudah bisa mendeteksi kebuntingan. Gitu. Nah, tekniknya seperti ini. Ya, kalian ini tidak sempat praktikum ya karena era pandemi, tapi nggak apa-apa. Nanti ketika koas kalian akan praktikum eksplorasi rektal langsung di sapi. Ya, targetnya apa? Ketika melakukan eksplorasi rektal, ya targetnya pertama kali kalian harus bisa pegang uterus secara keseluruhan, kemudian meraba ovariumnya. Meraba ovarium itu adalah untuk mendiagnosis kebuntingan. Teknisnya seperti itu, ya seperti gambar itu ya. Nah, itu cara berdirinya itu salah itu. Cara itu sapinya kalau cara berdiri begitu, sapinya harus dimasukkan dalam stal, kandang jepit, sehingga sapinya tidak bisa menendang. Ya, kalau posisi seperti itu, sapinya nendang, ya kalian bisa kena. Ya, praktek di lapangan seringkali tidak dengan kandang jepit, tapi langsung kita di lapangan atau di kandang. Nah, ini harus hati-hati. Caranya
menghadapnya miring. Jadi posisimu itu miring, ya. Tidak menghadap seperti itu. Tangan kiri itu masuk, ya, posisinya miring begitu. Keluarkanlah feses. Feses dikeluarkan, setelah feses keluar, maka tanganmu meraba ke bawah. Ingat, mempalpasi, ya. Jadi tangan harus aktif meraba. Logikanya seperti begini loh. Ketika kalian meletakkan kunci motor misalnya di saku. Kalau kalian akan mencari kunci motorku di mana? Bukan dengan memasukkan tangan dalam saku, tapi meraba dari luar. Itu tanganmu kan mempalpasi sedemikian rupa kan? Nah, itu yang disebut dengan palpasi. Jadi tangan itu harus mempalpasi. Wah, koneksi saya yang share screen terganggu ya. Ini saya menggunakan dua perangkat ini, satu menggunakan HP, satu laptop, karena laptop seringkali gini. Baik, saya teruskan dulu. Ketika sudah masuk, kemudian peganglah serviks. Serviks itu sebagai penanda, ya. Kenapa begitu? Karena serviks itu satu-satunya organ yang konsistensinya paling keras di uterus, ya, paling keras. Jadi itu sebagai penanda. Bentuknya seperti apa? Seperti apa ya? Seperti gagang sapu, artinya seperti gagang sapu. Ini saya masukkan lagi. Ya, oke, ya sudah masuk lagi. Jadi paling keras di situ. Nah, dari situ kemudian tanganmu masuk lagi untuk meraba corpus uteri. Ya, gambar kedua yang atas ini corpus uteri. Ya, meraba corpus uteri. Maju lagi, ini cornua uteri. Ya, nah kemudian tangan ke bawah untuk meraba, jari tengah ini meraba bifurcatio. Bifurcatio itu adalah celah di antara kedua cornua uteri. Lihat gambar paling bawah, ya. Lihat itu kan ada celahnya di sini. Seperti kalau dua jarimu dilihat begini, ya. Ini ada celah kan? Nah, itulah bifurcatio, ya. Kemudian tanganmu bisa masuk lagi lebih dalam untuk meraba ovarium. Ovarium, apa yang teraba? Ya, kembali ke Vispro. Di ovarium kemungkinan kalian bisa menemukan adanya folikel atau corpus luteum. Atau kemungkinan ketiga, tidak menemukan folikel maupun corpus luteum. Berarti halus, ya. Gitu. Kalau halus seperti itu, nanti diagnosisnya adalah hipofungsi, tapi nanti itu ya. Nah, jadi ketika melakukan eksplorasi rektal seperti ini, penting diketahui adalah apa yang teraba, ya, dan itu dipengaruhi oleh breed. Sapi potong dan sapi perah beda. Apa bedanya? Sapi perah pada umumnya banyak lemaknya, ya, uterusnya base-nya besar sampai ke bawah. Nah, itu perlu tenaga ekstra untuk ke sana, ya. Nah, jadi dalam eksplorasi rektal targetnya adalah kalian bisa untuk praktikum ya meraba cervix, corpus uteri, bifurcatio, meraba cornua uteri, ya. Kalau bisa lebih bagus lagi meraba ovarium, ya. Sedapat mungkin seperti itu, ya. Jangan hanya merasakan anget saja, karena pernah dulu membimbing praktikum begitu, ya. Setelah selesai, ya, baru eksplorasi rektal selesai, saya tanya, udah ketemu apa? Nggak ketemu apa-apa, dok. Loh, kok bisa? Ketemu apa tadi? Merasakan apa? Anget, dok. Loh, bukan anget saja. Ya, ya kalau anget saja, ya nggak dapat apa-apa namanya. Baik, kita teruskan. Ini nggak stabil ya internet saya ya. Maaf, internet saya nggak stabil ini. Oh, ini ya, eksplorasi rektal. Dalam eksplorasi rektal itu kemudian yang harus kita amati adalah satu serviksnya. Serviks tidak bunting itu ukurannya kira-kira sekian. Ya, kalau bunting itu lebih besar. Nah, yang
Poinnya begini, jadi poinnya kalian tidak harus menghafalkan angka-angka ini dalam praktek, ya. Kalau pedomannya sudah praktek tuh, oh seukuran tangan saya sekian begitu. Mencegah adanya kontraksi dari myometrium uterus. Berarti uterusnya tidak bertonus atau atoni. Ya, makanya lembek. Ya. Nah, kalau kondisinya estrus, kalau pada sapi biasanya 1-2 hari sebelum estrus, tonusnya meningkat. Kenapa begitu? Ya, menjelang birahi sampai dengan birahi, ya ada folikel. Folikel menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen salah satu fungsinya adalah meningkatkan vaskularisasi ke organ reproduksi. Nah, kalau vaskularisasi meningkat, berarti organ repronya berisi lebih banyak darah, ya tentu saja tonusnya lebih tinggi, lebih kenyal, ya, gitu. Itulah yang kemudian menjadi tanda-tanda birahi. Mungkin kalian masih ingat di Vispro, tanda-tanda birahi pada sapi adalah abang, abuh, hangat, ya. Nah, 3 hal ini adalah pengaruh dari peningkatan vaskularisasi ke organ repro akibat adanya estrogen. Ya, karena darahnya banyak ke situ, maka abang, merah. Ya, mukosa vagina, ingat bukan vulvanya ya, mukosa vaginanya lebih merah daripada biasanya. Abuh, bengkak, odim. Kenapa? Vaskularisasi meningkat, banyak timbunan cairan di situ. Yang ketiga, anget. Kalau darahnya banyak, tentu metabolisnya meningkat, maka lebih anget di situ. Ya, itu maksudnya perubahan siklik. Asimetris tadi sudah saya jelaskan, tapi yang terpenting adalah bukan asimetrisnya, tapi meraba adanya fluktuasi pada korna yang mengalami kebuntingan. Masih perubahan anatomis pada ovarium. Pada ovarium, ya, caranya adalah mengikuti korna uteri. Ya, ini teknis ya. Jadi ketika ini uterus begini, ya, kemudian tanganmu meraba, ikuti uterusnya, ya, kemudian ke bawah. Nah, di situ kita raba ovariumnya. Seperti apa bentuknya? Gampang. Kalau serviks tadi ibaratnya seperti suatu batang begitu, ya, batang pendek. Kalau ovarium itu seperti pentol bakso. Ya, kira-kira besarnya sejempolmu begitu. Ya, itu ukuran rata-rata ya. Kalau pada sapi perah kadang-kadang besar, ada yang besar saat pentol bakso yang lebih besar itu. Konsistensinya kenyal. Jadi bentukan paling kenyal, bulat seperti pentol bakso, itulah ovarium. Ya, itulah ovarium. Jadi cara merabanya, tangan kita masuk, menggenggam ovarium, menggenggam uterus, dan ke bawahnya, kemudian kita raba satu persatu sampai ketemu ovarium. Nah, apa yang kita temukan di sana? Kalau pada Heifers, ya biasanya masih di dalam pelvis. Di pelvis itu masih di atasnya os pubis, ya. Tapi kalau sudah pluriparos, berarti sudah sering beranak, itu sudah masuk ke dalam. Jadi tanganmu harus masuk lebih dalam untuk melakukan eksplorasi rektal. Nah, kalau sapi bunting, dengan berlanjutnya kebuntingan, maka ovarium itu akan masuk ke dalam. Sehingga tidak bisa dijangkau kembali. Ya, pada umur kebuntingan 3 bulan, biasanya kita sudah tidak bisa menemukan corpus luteum. Kenapa? Letaknya jauh di bawah dan tidak mungkin kita tarik, gitu ya. Di ovarium ada apa kemungkinannya? Tadi sudah saya sebutkan. Ada kemungkinan ada folikel. Rasanya bagaimana? Pahami bahwa folikel itu adalah suatu bentukan yang berisi cairan, ya, di Vispro ya. Berarti rasanya bagaimana? Ya, seperti meraba, ya itulah cairan seperti balon yang berisi air, ya, tapi ukurannya kecil. Kita raba dengan ujung jari. Corpus luteum, kalau corpus luteum itu benda padat, jaringan padat, maka konsistensinya tentu lebih keras daripada
folikel, ya, membedakannya begitu. Nah, ini contoh-contoh ovarium, ya. Saya mulai dari gambar kanan dulu ya, bagaimana bukan menjadi penanda, tapi majulah ke depan, ya. Di depannya situ tanganmu meraba, digenggam begini. Kalau di situ terasa adanya suatu bentukan batang pendek keras, nah itulah korpus, itulah cervix, ya. Kalau tanganmu maju lagi, ya, bentukan keras tadi hilang. Nah, itu adalah korpus uteri. Ya, maju lagi ke depan. Nah, tanganmu akan menemukan adanya celah ini. Nah, celah ini adalah bifurcatio. Nah, ke kanan ini adalah kornua kanan, yang ke kiri kornua kiri. Nah, ovarium letaknya di sini. Jadi kalian bisa membayangkan bagaimana caranya kalau kalian akan melakukan palpasi ovarium. Kalian eksplorasi rektal biasanya menggunakan tangan kiri. Maka akan lebih mudah kalau meraba ovarium kanan. Lebih mudah menemukan ovarium kanan karena tanganmu enak pas. Ya, sebaliknya agak susah untuk menemukan ovarium kiri. Kenapa? Karena tangan kita harus agak meluntir begini. Ya. Ya, tapi itu pun harus bisa nanti. Ya, itu gambar atas. Gambar yang bawah, nah ini mulai diperlihatkan ovariumnya. Perhatikan ini ada bentukan yang mengkilap, itu adalah bentukan dari folikel. Ya, folikel. Nah, kalau korpus luteum bagaimana? Perhatikan gambar ini yang tengah ini. Nah, ini ada merah-merah, ya. Kalau istilah gampangnya, istilah dosen saya dulu, almarhum Prof. Hartoyo dan Prof. Labe, ciri khasnya korpus luteum itu adalah mencucu. Nah, ini kan seperti bibir yang monyong, yang mencucu, tapi kecil. Ya. Ini adalah folikel. Nah, ini juga korpus luteum. Loh, kok bisa ada di satu ovarium ada folikel, ada korpus luteum? Ya, bisa. Ya, ini folikel kecil, folikel aksesoris. Korpus luteumnya itu yang di permukaan itu kecil, tapi di dalamnya sebesar ini, perhatikan. Seperti gunung es kan? Gunung es itu yang ada di permukaan laut kecil, tapi yang di bawah lebih besar. Nah, ini juga begitu. Ya, ini kecil-kecil ini adalah folikel, yang di sini adalah korpus luteum, ya, gitu. Baik, masih perubahan anatomis. Pada kepentingan tertentu kita bisa menemukan adanya pembesaran arteri uterina media. Arteri uterina media itu adalah arteri yang memasok nutrisi pada uterus. Ketika induk bunting, ya, maka kebutuhan nutrisi pada uterus akan lebih besar. Kenapa? Ada fetus di situ untuk menghidupi fetusnya. Maka terjadilah hipertrofi dari arteri uterina media. Nah, perkembangan ini kita pakai sebagai penanda kebuntingan, ya, karena mulai kebuntingan 3 bulan, 3,5 bulan itu denyut nadinya itu terasa, ya, disebut dengan arterial trill atau tremor atau vibrasi atau istilah umumnya frenitus, ya. Rasanya bagaimana? Rasanya seperti ketika kalian memegang selang yang sedang dialiri air dengan aliran yang deras, ya, maka terasa di situ gitu ya. Kalau lebih tua kebuntingannya, alirannya lebih keras, ya. Kalau kebuntingan baru sekitar 3,5 bulan, 3 bulan, itu hanya det gitu. Tapi kalau sudah 5 bulan, 6 bulan, ini alirannya nggak det lagi, gitu, cepat gitu. Ya, terasa ini seperti bergetar. Ya. Nah, selain perubahan anatomis, untuk diagnosis kebuntingan, kita juga bisa menggunakan teknik untuk meraba kantong amnion, atau istilah lainnya dengan membran slip. Ya. Identifikasi kantong amnion itu gambarannya seperti ini. Fetus, ya, yang ditanda hitam ini adalah kantong amnionnya. Nah, kantong amnionnya ini bisa kita raba, ya. Di situ ada chorioallantois dan sebagainya. Poinnya adalah bahwa ketika
pada seekor induk terjadi kebuntingan, maka di dalam uterusnya ada bentukan ini yang berisi cairan. Nah, yang ini bisa kita raba. Nah, ini kita jadikan alat untuk diagnosis. Oke, sebentar ya. Ini kelihatannya macet ini. Ya, fetal membrane shape itu seperti ini ya tekniknya. Jadi ada dua teknik ya membrane shape itu. Saya tidak jelaskan dari sini. Intinya begini, ketika terjadi kebuntingan muda, ya, maka tangan kita ini kan berada ketika eksplorasi rektal, tangan kita di dalam uterus. Di bawah tangan kita ada rektum. Ya, di bawah rektum itu ada uterus. Kalau uterus bunting, maka di dalam uterus itu ada plasenta yang antara lain di dalamnya ada cairan amnion. Ya. Nah, tekniknya adalah teknik genggaman. Kita genggam uterus yang kita duga bunting tadi, kemudian kita angkat sedikit. Terus dilepas pelan-pelan. Kalau ternyata sapi itu bunting, ya, maka plasentanya itu akan tergelincir lepas dari genggaman tangan kita. Gitu. Nah, itu yang disebut sebagai membrane slip. Cara lain, ya, ini tekniknya Jepang seperti digambarkan dalam gambar itu. Uterus itu dipegang, kemudian agak diurut ke arah depan. Jadi seperti dikumpulkan gitu ya, di ujungnya. Setelah itu, tangan pelan-pelan dibuka. Yang kita rasakan adalah aliran. Kalau terasa ada aliran cairan, maka berarti itu adalah bunting. Karena yang mengalir itu adalah tangan kita. Gitu. Tangan kita. Yang mengalir itu adalah cairan amnionnya, gitu ya, yang terasa di tangan kita. Nah, cara ini harus hati-hati betul, dibutuhkan orang yang sudah ahli untuk diagnosis kebuntingan 1 bulan, ya. Orang-orang lapangan macam Dr. Sami, Dr. Trilas, Prof. Heri, ya, itu orang-orang lapangan betul, ya, yang sampai sekarang pun masih bekerja di lapangan. Ya, kalau beberapa orang seperti saya ini sudah lama nggak praktek. Terakhir saya 2004 saya kira. Setelah itu karena kesibukan berhenti. Nah, kalau Prof. Heri, Dr. Sami, Dr. Trilas itu masih, ya, dan mereka ahli betul, sehingga seringkali diminta untuk menjadi tim pemeriksa di tingkat nasional, ya. Itu dengan teknik membrane slip ini 1 bulan bisa merasakan mereka, ya. Baik. Nah, gambarannya seperti ini. Ada istilah plasentom. Plasentom itu adalah gabungan dari kotiledon dan karunkula. Kotiledon itu adalah yang miliknya fetus, karunkula itu adalah miliknya induknya. Ya, ini contohnya pada sapi yang mengalami retensio placenta. Nanti akan ada pelajaran khusus bagaimana menangani ini. Baik, kalau diresumekan, ya, eksplorasi rektal itu berdasarkan umur yang nampak adalah seperti ini. Usia 30 hari yang terasa adalah corpus luteum, membrane slip, itu plus minus juga, kantong amnion. 45 hari lebih terasa, corpus luteum lagi jelas, membrane slip jelas, kantong amnion itu kira-kira 4 cm. 60 hari 2 bulan, nah fetusnya sudah bisa terasa, tapi hati-hati, ya, jangan kesenangan pegang fetus, bisa berakibat abortus. 75 hari mulai terasa lebih besar lagi fetusnya. 90 hari berarti 3 bulan. Ya, itu plasentom sudah mulai terasa dan seterusnya, ya. Nanti silakan baca sendiri. Nah, teknis sekarang, teknis eksplorasi rektalnya, tangan kalian itu bisa seperti ini. Jadi tanganmu masuknya adalah seperti gambar yang pertama ini meraba bifurkasium, kemudian meraba ovarium, ya. Kemudian kalau dilihat dari samping, posisi tanganmu seperti ini. Nah, ini ya, gambar ini jelas. Ini adalah tulang pelvis. Ini pelvis.
Pada sapi yang bunting, maka uterus itu akan tertarik ke dalam rongga abdomen ini. Berarti masuk ke abdomen, tidak lagi di atas pelvis ini. Sehingga posisi tanganmu harus seperti ini. Gitu. Nah, kebuntingan lebih lanjut, 90 hari, ya, 110 hari berarti sudah mendekati berapa? 4 bulan, lebih besar lagi seperti itu. Kornua yang bunting membesar, yang tidak bunting tersisih ke arah sebelahnya. Ini kalau memeriksa kebuntingan dilihat dari samping ya, seperti ini caranya. Kemudian kebuntingan berikutnya lebih lanjut, kadang-kadang tangan kita sudah tidak bisa masuk, ya, tidak bisa menjangkau fetusnya, uterusnya yang bunting. Kenapa? Terlalu dalam. Ada salah satu teknik yang dipakai, yaitu namanya fetal bump. Fetal bump itu seperti mendribble bola basket misalnya. Caranya bagaimana? Tangan kita masuk ke dalam, tangan ini waving ya, bukan menepuk ya, jadi melambai begitu. Kalau ternyata itu ada kebuntingan, ya, kadang-kadang ikut bergoyang, akhirnya tersentuh tangan kita seperti mendribble bola. Ingat ya, ini jangan betul-betul dribble ya. Maka istilahnya waving, seperti melambai begitu. Ya, begitu menyentuh jangan kemudian ditekan lagi, enggak. Sekedar tersentuh saja. Itu namanya fetal bump. Ya, kemudian seperti ini, kebuntingan yang lebih tua lagi, fetusnya sudah lebih besar, berarti sudah lebih terasa, bisa ke arah aboral namanya. Kebuntingan lebih lagi, sudah mendekati 9 bulan, biasanya tangan kita bisa meraba. Apakah itu kepalanya, apakah itu kakinya, bisa teraba di situ. Kalau sapinya sehat, akan sangat aktif. Kita pegang, dia akan bergerak. Gitu. Nah, ini diferensial diagnosis. Satu, vesika uriner yang penuh. Apa bedanya? Bedanya adalah, kalau vesika urinaria itu letaknya kan di belakangnya serviks. Ya, pada ilmu anatomi, kalian tahu bahwa organ repro itu ada vagina, di bawahnya vagina itu ada vesika urinaria. Ke depannya baru itu ada serviks. Ya, di depannya lagi ada korpus, baru kornua, ya kan? Nah, jadi kalau ada vesika urinaria penuh, ya, letaknya itu pasti di belakang dari serviks. Bagaimana membedakannya? Ya, pastikan untuk menemukan serviks. Ya, ini seringkali timbul kesalahan ya, seperti saya contohkan di depan, ya, di awal tadi. Ya, dulu ketika ujian koas itu dilakukannya itu di RPH, rumah potong hewan, saya paling suka kalau menemukan sapi betina tidak bunting yang vesika urinarianya penuh. Karena seringkali mahasiswa terkecoh di situ. Seringkali pasti mengatakannya 3 bulan, 2,5 bulan, gitu ya. Itu yang pernah terjadi begini. Ketika saya melakukan bimbingan, maka sapi itu pertama kali saya eksplorasi rektal kan. Kalau positif, saya beritahukan, ini positif sekian bulan. Saya menemukan ini. Kalau negatif, saya tunjukkan, ini loh, ukuran tangan saya masuk sekian, itu saya bisa menemukan serviks. Perhatikan ini, seukuran sekian serviks. Saya maju lagi, saya bisa genggam korno uteri dan seterusnya. Kalau sapi yang saya periksa positif, saya hati-hati. Saya pelan-pelan dulu supaya tidak menimbulkan gangguan pada kebuntingannya. Nah, rupanya oleh mahasiswa itu dijadikan pedoman bahwa kalau saya eksplorasinya itu cepat, itu negatif. Kalau eksplorasinya lama, itu positif. Nah, itu bahasa Jawanya dititeni ya sama anak-anak. Ya. Nah, ketika ujian, sapi-sapi itu dijejer, begitu saya periksa satu-satu. Nah, ketika ada yang vesikanya penuh, saya harus hati-hati nih. Jangan sampai vesikanya keluar. Ini kan baru ujian. Nah, karena saya periksanya lama, para mahasiswa koas yang sedang diuji itu mulai bisik-bisik. Lihat, bunting kira bunting. Apa? Dosennya meriksanya lama, biasanya bunting itu. Nah, satunya lagi melihat dari sisi kan, iya rek, sebelah kanannya besar, wah bunting ini. Gitu.
Nah, ketika dipanggil satu persatu, jawabannya 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Ketika yang terakhir memeriksa, saya tanyakan, ya, berapa bulan? 2 bulan. Serviknya ketemu nggak? Tangannya mundur ke belakang,